seperti kami katakan, menurut pendapat ulama kita sebagian, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, ya dia tetap mengikuti jamaah sholat maghrib, tapi dia niatnya sholat isya. Ya, selepas 3 rakaat, ya dia tidak boleh salam, ya atau bahkan dia tidak boleh mengqasar salatnya 2 rakaat karena dia mengikuti salat imam yang jumlahnya 3 rakaat. Lagi safar Ustadz, kemudian melakukan sholat maghrib berjamaah. Ini katanya disebutkan dalam kurung di musolahnya mall gitu. Jadi selesai maghrib, saya mau jamak dengan isya. Tapi jamaah baru datang, kemudian sholat maghrib berjamaah. Nah, bagaimana caranya Ustadz? Apakah saya sholat jamak sendiri atau ikut berjamaah dengan imam yang maghrib? Tapi saya sholat isya Ustadz. Iya, mohon pencerahannya. Dan dia sudah sholat maghrib sebelumnya? Dia sudah sholat maghrib. Taib. Dan dia katanya musafir juga? Iya. Ya, musafir. Taib. Untuk seperti ini, ya jika dia musafir, dia sudah sholat maghrib di musola tertentu, dan dia mau jamak sholat isya, bahkan jamak qashar karena dia musafir. Tapi ternyata tiba-tiba datang jamaah baru yang baru mau sholat maghrib. Baru mau sholat maghrib. Nah, kasus seperti ini, ya, apakah dia sholat sendirian, ya, atau bergabung dengan jamaah sholat maghrib? Di sini ulama kita beberapa pendapat, tapi pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya untuk seperti ini boleh baginya untuk bergabung dengan jamaah sholat maghrib, tapi dia niatnya sholat isya. Jadi boleh antara makmum dan imam itu berbeda niat, boleh, itu dibolehkan. Di antara dasarnya adalah bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau salat isya berjamaah bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, beliau selepas salat isya langsung bergegas kembali ke kampung beliau, ke daerah beliau untuk mengimami salat isya orang-orang yang ada di kampung beliau. Ya, dan beliau niatkan itu dengan salat sunnah. Dan orang di belakangnya makmumnya sebagai meniatkan untuk sholat wajib isya. Untuk hal seperti ini, maka seperti kami katakan, menurut pendapat ulama kita sebagian, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, ya dia tetap mengikuti jamaah sholat maghrib, tapi dia niatnya sholat isya. Ya. Lantas bagaimana dia mengqashar sholatnya, sedangkan jamaah ini sholatnya 3 rakaat maghrib? Untuk hal seperti ini, ketika imamnya adalah orang yang muqim, apalagi sholatnya sholat maghrib 3 rakaat, maka ya selepas 3 rakaat, ya dia tidak boleh salam, ya atau bahkan dia tidak boleh mengqashar sholatnya 2 rakaat karena dia mengikuti sholat imam yang jumlahnya 3 rakaat. Jadi ketika imam dalam keadaan, ya ketika imam menambah rakaat, ya rakaat ketiga, maka orang yang musafir tadi tetap dia juga ya mengikuti imam rakaat ketiga, tapi dia tidak salam dengan imam. Ketika imam salam di rakaat ketiga, ya orang ini ya dia menambah 1 rakaat sebagai rakaat keempat ya untuk sholat isyanya. Jadi dia tetap menyempurnakan sholatnya karena dia bermakmum dengan orang yang sholat maghrib 3 rakaat. Ya, nah, wallahu a'lam. Baik, jadi dia menjamak sholatnya tapi tidak qashar. Tidak qashar, betul. Iya. Ya. Baik, jadi ini kalau kita sendiri nih Ustaz ya, kalau kita misalnya sendiri di safar itu. Iya. Gitu. Kalaupun dia misalnya ada beberapa jamaah, ya, beberapa jamaah musafirun, ya, beberapa orang musafir, tetap mereka tidak diperkenankan, tidak dibolehkan untuk membuat ya 2 jamaah dalam satu masjid. Ya ini yang satu sholat maghrib, yang satu sholat isya. Ini akan ya ini kan termasuk dalam larangan Nabi. Ya. Lantas bagaimana? Ya tetap ini ada 2 opsi. Ya bisa diperkenankan ya mereka kalau jumlah musafir ini banyak, bisa mereka dipersilakan untuk menjadi imam, salah satu di antara mereka jadi imam, dan mereka sholatnya qashar ya 2 rakaat, dan yang sholat maghrib itu dia menambah 1 rakaat ya. Atau sebaliknya seperti yang saya katakan tadi, bisa di antara jamaah sholat maghrib itu mereka yang jadi imam, dan nanti yang sholat isya tadi musafir dia menambah 1 rakaat, menyempurnakan sholat isyanya sebagai 4 rakaat. Wallahu a'lam.